kami dari tim ingin meminta testimoni sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu sebagai testimoni? Testimoni ya? Ya, boleh Bu. Oh, saya Bu Fitri. Oh, ya, boleh aktifkan videonya Ibu? Oh, ya boleh. Nanti Pak, belum pakai. Oh ya. Ya Pak, terima kasih sekali. Ya, silakan Ibu. Saya dari Banten Pak, jauh. Oh iya, siap. Ini itu apa kok jadi begini ya? Background-nya dilepas aja Bu. Oke. Siap Bu. Saya dari Banten Pak, terus terang ya, siap. Ini pelatihan ini bagus sekali. Bagus sekali. Bagusnya di mana Bu? Bagusnya di mana gitu? Komplit ya kalau menurut saya. Cuman memang saya itu kemarin itu ada bermasalah dengan downloadan itu. Downloadan ya, siap Bu. Ya, karena memang agak gaptek gitu. Gaptek. Jadi ini kalau tadi itu dibantu sama Mas siapa tadi itu Mas Fikram ya. Ya, itu dengan saya sendiri Bu. Iya. Iya. Ya, siap Ibu. Nggak tahu ya bagaimana caranya itu supaya kita. Ya, tapi dari sisi materinya Ibu, pelaksanaan materi dari awal sampai akhir gitu gimana? Mantul banget dari yang pertama ya kan perlahan-lahan ya. Ya, betul. Perlahan-lahan lama-lama terus kemudian sampai klimaksnya gitu ya. Ya. Ya, bagus. Mudah-mudahan saya diajak lagi ke depannya. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pelan-pelan intinya mungkin ada sesi sendiri khusus membahas tentang boleh juga tuh pelatihan artis sendiri, pelatihan artis sendiri atau pelatihan power sim sendiri. Siap Bu. Juga, tapi sebelum ikut di pelatihan memang ada problem yang mungkin dibawa masuk ke pelatihan ini Bu. Nggak ada sih, kebetulan saya udah pernah ikut pelatihan power sim jadi bisa ngikutinnya. Kalau gitu. Yang argis belum pernah, jadi nanti mau diulang lagi aja. Iya. Siap Ibu. Ibu dari mana Ibu? Dari akademisi. Akademisi. Iya. Ya. Ini tinggalnya di daerah? Daerah Banten. Banten ya. Siap Ibu. Ya, terima kasih mungkin Ibu Fitri. Kedepannya bisa ikut. Ya, insyaallah. Nanti kami akan infokan selalu kalau ada kegiatan-kegiatan dari KLH Center Ibu. Oke, terima kasih. Sukses buat semuanya. Iya, siap Ibu. Terima kasih juga atensinya selama ini. Baik, sambil mengisi, kami dari panitia sudah men-share. Ini ada yang dikirimkan sama Pak Sri Hidayat tentang survei pelatihan KLHS. Itu sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Mohon kiranya untuk diisi sebelum kita mengakhiri proses pelatihan kita hari ini. Ini juga mungkin sebagai bahan evaluasi bagi kami untuk pelatihan ke depannya. Baik. Sambil saya kirim di grup juga Ibu. Ya, ada lagi Ibu yang ingin berbagi cerita mungkin untuk kesan pelatihan kita pada hari ini selama 4 hari ini. Perwakilan dari ini Pak Fikran mungkin saya. Ya, boleh Pak. Siapa mau cari perwakilan dari timur? Ya, siap Pak. Kita sama-sama timur ini biasa. Sama-sama timur. Ya. Oke, terima kasih banyak. Siap Pak. Gimana Pak kesannya tentang pelatihan kita selama ini Pak? Ya, kesannya saya banyak mendapatkan pengetahuan ya. Sebelumnya saya memang lebih kepada praktisi lingkungan, kemudian substansi-substansi terkait lapangan itu bagian dari pekerjaan saya selama ini. Sudah hampir sekitar 20-an tahun ya. Wah, sudah lama Pak. Nah, memang beberapa waktu saya mengikuti ya beberapa proses terkait penyusunan KLHS, baik dalam
kabupaten kota, juga provinsi, serta juga ada beberapa kawasan konservasi begitu. Nah, hanya sebatas mengikuti proses, kemudian sedikit belajar terkait bagaimana substansi yang akan dimasukkan begitu, tetapi dengan pelatihan ini sebenarnya saya mendapatkan gambaran secara utuh ya, walaupun beberapa hari, tetapi sebenarnya penasaran juga sih untuk proses nyusun KLHS ini seperti apa begitu, yang sebenarnya ya gitu dari para pakar gitu. Nah, itu yang memang saya dapatkan. Kemudian ada juga materi-materi baik secara teoritis, kemudian terkait materi modul atau segala macam. Nah, itu sebenarnya kalau kita hubungkan dengan pengetahuan di tingkat lapangan, itu akan memberikan dampak yang berarti terhadap substansi yang ada dalam KLHS seperti yang diharapkan itu kan. Nah, banyak kan informasi-informasi atau dokumen-dokumen disusunkan hanya berdasarkan orang duduk pertemuan-pertemuan di tingkat kabupaten kota, di tempat-tempat resmi, hotel, dan itu banyakkan kurang berisi substansi pada tingkat lapangan begitu. Dan juga keterlibatan masyarakat yang sebenarnya tahu terhadap wilayah-wilayah mereka itu selama ini yang saya amati memang kurang memberikan informasi dan terhadap kontribusi dalam KLHS, penyusunan dokumen KLHS, juga terhadap dokumen penyusunan tata ruang begitu. Sehingga tidak kalah kita temui bahwa ketika implementasi itu banyak terjadi konflik-konflik yang diakibatkan karena proses penyusunan tata ruang yang kurang melibatkan berbagai pihak kan. Begitu. Nah, dalam proses ini saya berterima kasih sekali Pak Fikran, kemudian Pak Dayat juga, dan memang saya akui bahwa ini belum sempurna, masih membutuhkan banyak waktu terutama bagi kami peserta untuk menelaah semua informasi, kemudian semua metode-metode yang sudah diberikan oleh pemateri yang memang hebat-hebat. Nah, harapan kami ke depan memang akan ada semacam diskusi lanjutan atau tidak proses komunikasi terkait ini kan nanti saya tidak tahu ya, ke depan pasti teman-teman yang mengikuti pelatihan ini akan terlibat juga dalam proses-proses penyusunan KLHS tata ruang, baik dalam KLHS menyangkut kabupaten kota, kemudian RDTR-nya. Tetapi satu hal yang paling menarik itu, nah menurut saya ya, yang harus coba kita implementasikan adalah ini kan proses top down begitu. Nah, kalau misalnya kita balik dari bawah ke atas, misalnya RDTR itu kan sampai pada proses penyusunan rencana detail tata ruang kota. Tetapi kita tidak pernah benar-benar sampai pada rencana detail, misalnya tata ruang desa atau kampung atau kelurahan, begitu. Nah, proses ini menarik kalau kita bicara tentang desa atau kampung, ini kan ada undang-undangnya tersendiri. Prosesnya itu hampir sama dengan membangun tata ruang wilayah kabupaten gitu. Ada RPJMD-nya, ada segala macam termasuk zonasi dalam tata ruang desa itu sendiri begitu. Nah, itu tantangan sebenarnya yang cukup kami rasakan di Papua, dan itu sebenarnya sampai sekarang ini kita belum tahu kira-kira bagaimana membangun Papua dari sisi perencanaan, implementasi, dan itu banyak menjadi persoalan di Papua. Nah, harapan saya juga ini saya rasa bagi saya baru awal begitu, dan saya harapkan nanti ke depan saya akan membangun komunikasi terus dengan teman-teman di KLHS Center Squad untuk bagaimana ada aksi-aksi kita ke depan yang lebih memang implementatif kepada pemerintah daerah, terhadap pemerintah kampung yang tadi saya bilang dengan model-model yang sudah dibuat. Nah, itu sehingga tidak hanya akademisi saja yang merancang, tetapi juga diimplementasikan sampai tingkat masyarakat. Begitu. Nah, itu harapan saya. Terima kasih Pak Fikri dan teman-teman semua dari KLHS Center Squad, Pak Sri Hidayat. Saya pikir memang luar biasa, terutama di Papua. Ini menjadi tugas mulia sekaligus mungkin ya Pak,
bagaimana pengembangan tata ruang di sana. Dan saya pikir juga di daerah manapun itu ini memang perhatian yang memang sangat penting juga terkait dengan tata ruang kota, daerah maupun desa. Baik, luar biasa. Semoga ini menambah semangat lagi bagi kita dan semoga pertemuan ini menjadi pintu untuk kemudian kita membangun komunikasi lagi lebih lanjut, diskusi-diskusi, tentu diskusi lanjutan lagi. Kalau bentuk tadi, sebagaimana harapan Pak Petrus tadi, aksi-aksi implementatif. Nah, ini kami insya Allah akan catat. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Satu lagi mungkin, sambil mengisi forum evaluasi yang sebagai bahan evaluasi kita di pelatihan-pelatihan berikutnya, sehingga bisa lebih memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin saya minta perwakilan dari Sumatera, mungkin Bapak Ibu. Pak Sukimen ada dari Lampung. Ada Pak. Ya, siapa mungkin sedikit Pak testimoni perwakilan dari Lampung Pak. Iya. Sama tadi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Petrus sudah begitu luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi ini juga pengalaman pertama Pak buat saya. Ya. Mengikuti pelatihan KLHS ini. Dan ini menjadikan sesuatu yang benar-benar luar biasa buat ya, saya. Betul. Menambah pengetahuan, bertemu dengan Bapak Ibu yang keren-keren, Bapak Ibu yang artinya bisa juga menambah motivasi saya ke depannya untuk sekali lagi lebih mendalami lagi dengan kaitannya dengan KLHS ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada pelatihan-pelatihan lagi dan kami bisa sekali lagi diinformasikan karena kebijakan maupun kemajuan teknologi ini juga berkembang gitu. Jadi kita juga harus sekali lagi mengikuti daripada kemajuan itu. Jadi terima kasih nih Pak Fikram. Kalau tantangan Pak, tantangan di Lampung sendiri untuk lingkungan hidup, khususnya di tempat saya di Lampung Barat ya, saya di Lampung Barat itu, wilayah Pak, wilayah. Jadi dari luasan wilayah kami memang hampir 61,5% adalah kawasan hutan, baik yang BBS dan juga hutan lindung. Jadi area pemanfaatan itu sekali lagi sangat-sangat terbatas. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asri, ada yang rencana pembentukan provinsi baru di salah satu di kabupaten di Papua. Jadi ini juga bagaimana artinya kita nanti bisa memanfaatkan, mengoptimalkan ruang yang ada tanpa harus merusak area konservasi yang ada. Jadi sekali lagi tadi pelatihan KLHS ini tentunya juga nanti akan perdalam kami dalam rangka menyusun perencanaan-perencanaan terkait dengan baik itu RPJMD, RTW dan sebagainya khususnya di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ini. Terima kasih. Ya, siapa? Terima kasih juga sebelumnya Pak. Buat Pak Sukimin. Siapa? Satu lagi mungkin permintaan dari Pak Sri Hidayat dari Kalimantan. Ibu siapa? Ibu Rosalina. Rosalina. Enggak. Ya, siap. Sebenarnya dari teman-teman sudah sangat lengkap ya. Dan ini terus terang pengalaman pertama saya juga. Kemarin saya dapat informasi ini dari Pak Bahar, pas kebetulan saya ngobrol-ngobrol, Pak sharing ilmu dong tentang daya dukung, tentang RT/RW, saya bilang gitu kan. Kebetulan S1 saya memang basic perencanaan wilayah Pak. Iya. Cuman setelah S2 S3 saya concernnya tidak ke regional planning ya, saya bergeser sedikit tapi masih ke tata ruang tapi ke mitigasi bencananya. Nah kebetulan pas ini kok pucuk dicinta ulam pun tiba ya, pas saya perlu mengerjakan. Saya perlu mengerjakan, ternyata ada pelatihan yang dalam waktu dekat itu jalan. Nah, makanya pas kemarin Pak Bahar sharing itu saya langsung mendaftar, saya langsung hubungi Pak Hidayat ya kemarin. Cuman kalau bisa sih Mas, kalau misalnya ada pelatihan yang detail lagi, misalnya khusus concern ya, daya dukung, RPJMD, tata ruang, terus terang saya sangat tertarik. Jadi biar langsung
fokus ya, karena kalau ini kan hampir semua ya, kalau dibilang pahe lah, paket hemat dan luar biasa sih semuanya, ya semuanya mengcover ya, semuanya dapat. Cuman kalau kita bisa praktek, terutama ya dari Pak Hidayat materinya luar biasa ya, dari pakai Vensim gitu kan, kita ngitung inputting dari data awal, kemudian kita bikin pemodelannya sampai ke mungkin program kebijakannya seperti apa. Nah ini kan sebenarnya akan sangat menarik. Jadi pada dasarnya sudah bagus dan luar biasa, cuman kalau misalnya ada informasi terkait kegiatan yang lebih detail lagi, terus terang saya pribadi ini sangat tertarik untuk mengikuti dan mungkin mohon diinfokan. Saya tunggu infonya Pak Hidayat. Siap. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau selama ini ada yang kurang pas kepada panitia dan tim pelaksana. Terakhir mungkin kritik Ibu, kritik buat KL Health Center tentang pelatihan kita ini. Kritiknya waktunya kurang panjang. Waktunya kurang panjang, siap. Waktunya nanti kita di ini. Soalnya ketemu dengan waktu kantor Ibu, jadi ini susah juga sebenarnya. Enggak. Jadi kalau lebih panjang lagi kan kayak praktek di Pak Hidayat nih nggak bikin ngantuk sih. Jadi kan fokus gitu kan. Nah jadi bisa lebih banyak yang dipraktekin. Saya kira itu aja sih kalau secara keseluruhan sudah bagus, luar biasa. Oke, itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberikan testimoni, dan juga terima kasih juga atas atensi sampai kemudian di penghujung pelatihan kita pada sore hari ini. Saya pikir ini memang karena keterbatasan waktu sehingga setiap pertemuan harus ada perpisahan ya. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi kita tentunya, dan juga semakin memberikan kita semangat tentunya dalam menyusun KLHS di wilayah masing-masing. Apalagi kan ini tugas kemanusiaan dan tugas yang mulia, saya pikir menjawab tantangan tata ruang. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa semua diaktifkan videonya, kita dokumentasi. Silakan tim. Mohon maaf Pak, nggak bisa pakai yang hijau ya, soalnya nggak. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Yang penting kelihatan videonya. Ya. Punya aku juga udah gelap ini. Ya mungkin. Siap. Silakan tim. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terakhir, sebelum kita tutup, mungkin sedikit saya hampir lupa sambutan dari Pak Sri Hidayat sebagai founder KLHS Center. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan atensinya dalam pelatihan ini, mulai dari pendaftaran, kemudian kita ada acara webinar bersama, kemudian hari ini kita mengikuti pelatihan kurang lebih 4 hari, ini waktu yang cukup panjang ya, tapi nampaknya juga masih dianggap kurang. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan lain kita bisa bertemu lagi di acara-acara KLHS Center yang lain. Secara khusus saya memohon maaf sekiranya dalam proses pelaksanaan kegiatan ini kami dari teman-teman panitia ada yang kurang, dari narasumber ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, itu kekurangan kami. Yang baik bisa diambil, yang kurang baik mungkin disimpan aja di ruang Zoom meeting ini. Dan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan masukan untuk perbaikan proses penyusun pelatihan-pelatihan kami dan juga sharing-sharing sesi kami yang kemarin. Jadi kami di KLHS Center memang sejak 2019 itu sudah komit untuk terus melakukan peningkatan kapasitas baik pelatihan, kemudian kita juga ada kegiatan diskusi
Jadi kita ada diskusi bulanan membahas tentang tema-tema khusus ya di KLAS yang dibutuhkan oleh teman-teman narasumber. Kemudian kita juga ada kegiatan pendampingan. Jadi beberapa daerah itu juga kami ikut dalam proses pendampingan penyusunannya. Ada beberapa daerah yang alumni KLAS Center kita bekerja sama. Jadi konsepnya adalah transfer knowledge. Jadi kita mendampingi tapi tidak hanya sekedar mensupport dari sisi kajian, tapi kita mentransfer ilmunya dan mereka kemudian memanfaatkannya. Kemudian kita ada pelatihan yang beragam juga. Jadi pelatihan ini sebenarnya kami tidak menentukan agendanya secara khusus ya. Biasanya kalau permintaan sudah cukup banyak, baru kami adakan. Jadi beruntung Bapak Ibu ini bisa kami adakan, bisa terlibat. Karena memang kami adakan pelatihan itu kalau kuota pesertanya sudah cukup yang mendaftar. Tapi insya Allah kita ada grup alumni ya. Bapak Ibu bisa bergabung dengan tenaga ahli yang lain atau narasumber yang lain yang mereka juga memiliki kompetensi, dan insya Allah ke depan setiap bulannya itu kita akan adakan diskusi ya. Jadi karena yang hadir juga, yang gabung di grup kita itu juga adalah tenaga ahli semua, punya klien masing-masing. Kita manfaatkan saja mereka untuk berdiskusi dan sharing praktek-praktek yang sudah mereka lakukan di berbagai tempat. Memang ini komitmen kami menjadi jembatan ya bagi pemerintah pusat, Pemda, kemudian juga konsultan perseorangan, kemudian perguruan tinggi. Jadi biar ada komunikasi wadah bersama bagi kita untuk saling berbagi, karena biasanya kalau konsultan perseorangan itu kan terpisah biasanya dengan teman-teman Pemda, dengan kementerian, juga dengan perguruan tinggi, demikian juga perguruan tinggi. Nah, makanya kalau kita gabung di grup, kita ada updating informasi secara berkala ketika ada keputusan-keputusan dari pusat, kemudian ada pengembangan ilmu juga dari teman-teman tenaga ahli yang lain dari perguruan tinggi berdasarkan hasil riset. Demikian mungkin dari saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berjumpa lagi, kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi pelatihan KLAS Center yang lain, karena di sini juga ada yang sudah 2 kali ikut. Ibu Lina itu udah 2 kali ikut ini. Saya pernah tanya, kenapa Bu Lina ikut lagi? Ya mau saja ikut lagi katanya, mau mendalami lagi ya. Tapi tidak apa-apa ya, kalau mau gabung lagi ya tidak apa-apa. Jadi silakan. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan dan diskusikan, silakan menghubungi kami via grup, via WA. Kita bisa komunikasikan lebih lanjut lah apa yang dibutuhkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pelatihan kita pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat, memberikan semangat. Sama-sama kita tutup dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu, dan tentu silaturahmi tetap jalan meskipun mungkin di tengah pandemi Bapak Ibu. Ya, semoga Bapak Ibu juga selalu sehat walafiat. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat Ibu. Insyaallah di lain waktu kita ketemu. Pak Entang, terima kasih. Ya, Pak Widian, Bapak Ibu, Bu Widian, terima kasih. Ya. sama Pak. Mas Fikran, semua. Siap, insyaallah nanti ketemu. Ya. Terima kasih semuanya. Ibu Fitri, Ibu Fisilitas, terima kasih Pak. Bu. Mohon maaf. Ya. Terima kasih, Mas Ya. Ibu Lina, terima kasih Ibu. Ibu Fitri, terima kasih. Ya. Siap, insyaallah. Pak Petrus, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, siap. Sampai ketemu nanti saya akan. Siap, insyaallah. Terima kasih, terima kasih. Ya, Pak Sandra. Pak Edi Malik, terima kasih Pak. Pak Sukimin. Ya, Pak Sumarsono juga, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas. Ya, siap. Terima kasih. Pak Surya Cipta, terima kasih Pak.
Ibu Neti juga kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bisa ini Bu, dikejar Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Neti. Ya. Apa?